Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawan semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuter. Jumpa kembali kita ya. Semoga kalian di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian menjadi orang sukses semua di tahun ini ya, paling lambat di tahun 2025. Sedangkan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Siapa tahu teman-teman ya, dengan adanya secangkir kopi bisa memberi ketenangan hati dan suatu inspirasi. Mantap jiwa ya. Oke, dimana kalau kita update terlebih dahulu teman-teman ya, untuk segi market cap sebenarnya udah ada sedikit recover sebesar 10 billion dollar atau berapa ya, kurang lebih di itu. Karena terakhir kita bahas itu berada di area 2,18 kali ini ya, ketika video ini dibuat teman-teman market cap berada di area 2,19 yang menandakan ada sedikit persentase kenaikan. Untuk Fair and Greed Index masih sama di area 49, dan untuk price daripada Bitcoin teman-teman dia berada di area 61.600-an ya, dan mengalami sedikit koreksi sebesar 3,94%. Tentunya koreksi daripada Bitcoin mengakibatkan altcoin juga mengalami koreksi, walaupun ada 1-2 altcoin lah ya yang mencoba untuk melawan arus, cuman mungkin perlawanan tersebut nggak akan bisa maksimal ketika Bitcoin itu dalam kondisi downtrend gitu teman-teman ya. Dan kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja daripada sektor meme juga mengalami hal yang serupa, kecuali dari segi volume. Kalau volume sih dia selalu naik ya teman-teman. Mungkin sebagian orang itu memanfaatkan penurunan daripada altcoin ini untuk melakukan akumulasi gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada dana dingin yang ingin akumulasi, sebenarnya saat-saat seperti ini saat yang pas. Cuman buat teman-teman semua yang nggak ada dana dingin dan udah nggak ada uang nganggur ya, jangan dipaksakan teman-teman, jangan dipaksakan untuk beli ya, cukup nikmatin apa yang kalian punya saat ini gitu aja teman-teman ya. Walaupun punya sedikit, setidaknya kan kita nggak memaksakan, nggak pinjam, nggak itu nggak ini ya, intinya pure itu uang dingin gitu. Jadi itu lebih enak daripada kita memaksakan pinjam, wah ujung-ujungnya nanti masih koreksi kan ya, nggak enak juga gitu teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat seperti Floki, Bong, Wave, PP ini juga masih dalam kondisi koreksi ya teman-teman ya, masih koreksi lumayan. Tapi di sini saya masih optimis nih tentang Floki ya. Floki harapan terbesar saya dia mampu kill 1-0 atau 2-0 gitu teman-teman di bull market kali ini, karena di sini memang ada beberapa poin yang notabene cukup menarik yang perlu kita bahas ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin masih sama seperti tadi siang ya teman-teman, yang dimana belum ada perubahan juga ya. Kita masih menunggu nih, saya masih menunggu Bitcoin mungkin bisa sampai di area 58 sampai di area 56 ya. Saya masih menunggu area tersebut teman-teman, karena kalau kita mengacu pada pergerakan candle kali ini ya, lebih didominasi dengan apa, pressure selling yang lebih dominan teman-teman untuk candle ini ya. Jadi ya kita lihat saja, walaupun dia sempat turun dropping sampai di kisaran harga 60 ribuan teman-teman, walaupun di sini ada perlawanan, cuman di sini kita lihat bersama-sama nanti antara buyer and seller itu kuat mana ya. Kalau kita lihat masih didominasi dengan seller sih untuk saat ini teman-teman. Jadi kita perlu wait and see, dan kita perlu ambil posisi juga ya kalau kita memang mau melakukan DCA terhadap altcoin ya. Kalian lihat chartnya di mana ada titik area support, ada area resisten, kalian bisa open jaring di area tersebut. Harapan kita kan kita mendapatkan good news gitu ya kan, biar Bitcoin itu segera rebound. Tapi kalau nggak dapat good news, nanti kita akan melihat Bitcoin itu turun sampai di range harga 58, bahkan sampai di area 56 teman-teman ya. Jadi ya persiapkan mental aja. Nah, jadi di sini teman-teman ya, karena timbul banyak pertanyaan tentang apa airdrop yang akan diselenggarakan oleh tim Floki ya. Di sini Floki mengonfirmasi teman-teman ya. Nah, jadi di sini pengumuman distribusi hadiah beta tertutup ya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Oh, ini bukan yang airdrop teman-teman. Nanti yang airdrop akan kita bahas ya. Jadi ini apaan 10 jam yang lalu, di mana peserta yang telah berkontribusi dalam close beta Floki trading bot. Nah, ini untuk aplikasi trading botnya ya teman-teman ya. Masukan dan keterlibatan Anda sangat penting bagi perkembangan kami, dan kami berterima kasih atas komitmen Anda. Nah, ini bukan perihal distribusi daripada airdropnya, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Tapi kita perlu mengutip ini ya, trading bot ini akan berperan penting loh ya bagi perkembangan dan harga si Floki. Kenapa? Karena dari hasil trading fee-nya ini teman-teman sekian persennya, aku agak lupa berapa persen, intinya ini akan digunakan untuk pembakaran daripada Floki, yang dimana ini menyebabkan penyusutan atau pengurangan token Floki
investasi yang berdampak dalam jangka panjang itu pasti harganya akan cenderung mahal nantinya. Nah, kami dengan bangga mengumumkan bahwa hadiah telah berhasil didistribusikan. Setiap peserta yang memenuhi syarat telah menerima BNB senilai $80 yang dikirimkan ke dompet bot perdagangan mereka. Oke. Jadi ada distribusi hadiah, dan perlu kalian ketahui setiap bulan Vlogi ini memberikan kurang lebih $100 ya bagi 10 orang atau berapa ketika buka sesi AMA ya teman-teman. Ketika pertanyaan-pertanyaan kalian terpilih, kalian berhak mendapatkan ya memiliki kesempatan untuk memenangkan sebesar $100 per orangnya. Dan saya sempat menang sekali teman-teman, lumayan ya $100 surya sebulan. Ya nggak nyampe sebulan, ya surya sebulan teman-teman ya, mantap jiwa. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, gameplay langsung dunia terbuka Valhalla. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh komunitas daripada si Vlogi sebenarnya untuk mainnet daripada Valhalla ya. Ini adalah kesempatan Anda untuk melihat langsung gameplay to earn NFT Vlogi yang saat ini dalam fase testnet. Apa pertanyaan tim kami siap menjawab semua dengan sekarang. Nah, jadi kita berharap Valhalla ini kan masih dalam tahap testnet teman-teman ya. Kita berharapnya segera dalam fase mainnet. Nah, mainnet ini kalau nggak salah nanti kalau menurut roadmapnya itu akan terjadi di kuartal keempat teman-teman ya, di kuartal keempat seperti itu. Dan semoga saja Vlogi ini bisa meledak nanti harganya, amin ya. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman ya. Jadi tim Vlogi ini kan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang airdrop ya kan. Nah, jadi tim Vlogi ini memperkenalkan detail airdrop Simon's Cat ya, dan persyaratan bagi pemegang Vlogi. Nah, jadi ada persyaratannya untuk kalian bisa mendapatkan airdrop yang notabene dari Simon's Cat ya teman-teman ya. Airdrop mendatang dari Simon's Cat, salah satu meme coin bertema kucing terpopuler yang diluncurkan tahun ini, akan memberikan keuntungan bagi pemegang token Vlogi. Oke ya. Jadi berita ini telah disorot oleh akun resmi Vlogi X dan telah menghasilkan perbincangan hangat di komunitas kripto, khususnya Simon's Cat ya. Akan mendistribusikan sebagian pasokannya kepada pemegang Vlogi dan pengguna yang memperdagangkan Simon's Cat dengan bot perdagangan Vlogi, sehingga meningkatkan nilai token Vlogi. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi gini, kemungkinan besar ya yang melakukan trading bot teman-teman ya ini akan menerima Simon's Cat ya airdrop ini. Dan satu sisi keuntungan dari perdagangan bot tersebut teman-teman ya itu tadi ya, fee-nya ya akan digunakan juga teman-teman sekian persennya untuk membakar daripada token Vlogi Inu. Nah, menurut postingan tim Vlogi DX, snapshot untuk airdrop belum diambil. Jadi pihak yang berminat masih dapat membeli Vlogi untuk memenuhi syarat, baik pemegang Vlogi maupun stake akan menerima airdrop. Nah, kalau seperti ini teman-teman, baik pemegang Vlogi berarti kita yang menahan Vlogi di dalam DEX ya. Di dalam DEX kemungkinan besar akan bisa berkontribusi untuk mendapatkan airdrop. Begitu pula bagi rekan-rekan semua yang melakukan staking daripada si Vlogi juga berkesempatan untuk mendapatkan airdrop ini. Lantas bagaimana yang mereka pegang di exchange ya? Kemungkinan besar yang pegang di exchange itu nggak akan dapat, kemungkinan besar seperti itu. Nah, kalau kalian ingin dapat ya kalian harus memindahkan dari exchange ke DEX ya, atau desentralisasi exchange gitu teman-teman ya, seperti MetaMask ya, Trust Wallet, dan masih banyak lagi DEX lainnya. Menurut postingan tersebut, pengguna harus menghindari pesan atau permintaan yang tidak diminta untuk menghubungkan dompet mereka ke situs eksternal. Token airdrop akan didistribusikan secara otomatis kepada pengguna yang memenuhi syarat. Dikoordinasikan dengan tim Simon's Cat. Jumlah token Vlogi yang dimiliki akan menentukan proporsi airdrop. Dengan kepemilikan Vlogi minimal senilai $50 diperlukan untuk memenuhi syarat. Nah, jadi kita diwajibkan untuk ngehold daripada Vlogi Inu teman-teman ya, minimal kalau dijual ya dengan jumlah value sekitar $50 ya, dan di atas $50 itu ya kesempatannya sangat tinggi, dan mungkin kalau dapat ya jauh lebih banyak airdropnya gitu teman-teman. Jadi semakin banyak kepemilikan Vlogi kalian, maka di sini tidak menutup kemungkinan ya semakin banyak juga nanti airdrop yang akan didapatkan. Nah, kemitraan dan peluncuran token ini merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan Vlogi, BNB dan perusahaan investor kripto yaitu DWF Love ya. Jadi melibatkan Vlogi, BNB Chain ya. Terus ada perusahaan kripto DWF Love, yang dimana DWF Love ini teman-teman ya juga sudah berkontribusi teman-teman terhadap Vlogi. Simon's Cat serial animasi tentang kucing rumahan yang lapar, memiliki lebih dari 20 juta pengikut di YouTube, Facebook, dan Instagram ya. Banjai perusahaan yang memegang hak kekayaan intelektual Simon's Cat melaporkan
pendapatan sebesar 5,8 miliar per tahunnya, dolar ya, dalam bentuk dolar. Jadi reaksi komunitas dan perkembangan Floki sebelumnya, pengumuman tersebut dari tim Floki telah memicu serangkaian reaksi di X. Beberapa pengguna mempertanyakan kelayakan Floki yang dimiliki bursa untuk airdrop dan rincian proses distribusi token. Perkembangan ini terjadi tak lama setelah Floki naik ke puncak pasar kripto Play to Earn, melampaui pesaing seperti Axie Infinity, The Sandbox Central ya, dan Gala menurut CoinMarketCap. Nah, jadi kalau kita mengacu pada perkembangan Floki ini sebenarnya cukup menarik ya untuk di tahun 2024 ini, apalagi dari segi roadmapnya juga cukup menarik. Kalian bisa lihat yang dipin di akun X resmi Floki, kalian bisa lihat itu adalah roadmap yang dimana kita akan melihat beberapa perkembangan yang cukup menarik di tahun ini gitu ya. Oke, mungkin ini dulu tentang Floki, semoga sedikit membantu dan salam cuan.